Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Herawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SDN Patrol 01, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Lebih jelasnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi menjadi 3 aspek, yaitu 1. Membentuk manusia yang merdeka dan berkarakter. Pendidikan harus membebaskan anak dari penjajahan baik fisik maupun mental. Anak didorong untuk mengembangkan kemandirian dan karakter yang kuat. Pendidikan budi pekerti menjadi kunci dalam membentuk manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. 2. Membawa anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan harus mengantarkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan hidup. Anak dibantu untuk menemukan bakat dan minatnya, serta mengembangkan secara optimal. Kebahagiaan di sini bukan hanya tentang materi, tetapi juga kebahagiaan batin dan rasa puas dengan diri sendiri. 3. Mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pendidikan harus mempersiapkan anak untuk hidup bermasyarakat dengan baik. Anak ditanamkan nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan saling menghormati. Diharapkan anak dapat menjadi anggota masyarakat yang aktif, produktif, dan berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Lalu, di mana peran seorang guru sebagai pendidik? Dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut, menurut Ki Hajar Dewantara, guru memegang peran sentral dan esensial. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani, menjadi pedoman bagi guru dalam menjalankan tugasnya. 1. Ingarso Sung Tulodo, atau di depan memberikan contoh. Guru sebagai teladan bagi muridnya. Tindakan, perkataan, dan sikap guru harus mencerminkan nilai-nilai luhur yang ingin ditanamkan kepada murid. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam berperilaku, berpakaian, maupun berbicara. 2. Ing Madya Mangunkarso, di tengah membangun semangat. Guru sebagai motivator dan sebagai fasilitator bagi muridnya, guru harus mampu membangkitkan semangat dan motivasi murid untuk belajar. Guru harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan menyenangkan. Dan guru juga harus membantu murid menemukan minat dan bakatnya sendiri. Dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, di belakang memberi dorongan. Guru sebagai pendamping dan pemberi dorongan bagi muridnya. Guru harus memberikan bimbingan, arahan kepada murid saat belajar. Guru juga harus memberikan sebuah pujian, apresiasi, dan penghargaan atas prestasi muridnya. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, guru tidak hanya diposisikan sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai penuntun bagi murid-muridnya. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan holistik yang diusungnya, di mana pendidikan bukan hanya tentang penguasaan materi pembelajaran saja, tetapi juga tentang pengembangan karakter, bakat, potensi diri yang ada pada diri murid. Penuntun bukan berarti pemimpin yang memerintah, tetapi pemandu yang menunjukkan jalan. Guru sebagai penuntun, maka tugas guru adalah guru harus membimbing murid untuk menemukan kodratnya. Setiap murid memiliki kodrat, yaitu potensi bawaan yang unik dan berbeda-beda. Tugas guru adalah membantu murid untuk menemukan dan mengembangkan kodratnya tersebut. Guru harus menumbuhkan kemandirian murid. Guru tidak boleh memaksakan kehendaknya terhadap murid, tetapi harus terus membimbing mereka untuk menjadi individu yang mandiri. Guru harus memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara aktif dan bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri. Guru harus percaya bahwa setiap murid memiliki kemampuan untuk belajar dan berkembang. Kepercayaan ini akan memotivasi murid untuk belajar dengan lebih giat dan mencapai potensi terbaiknya. Guru harus menjalin hubungan yang baik dengan muridnya, baik di dalam maupun di luar kelas. Hubungan yang baik ini akan membantu murid merasa nyaman dan aman untuk belajar, serta lebih terbuka untuk menerima bimbingan dari gurunya. Namun, dalam prakteknya di lapangan, mengontekstualisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berpihak kepada murid tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Terdapat beberapa hambatan yang dialami, di antaranya pemahaman yang belum mendalam. Masih banyak guru yang belum memiliki pemahaman yang mendalam tentang konsep pendidikan yang berpihak kepada murid. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam menerapkan dalam pembelajaran. Kemudian, kurangnya motivasi belajar. Kurangnya motivasi belajar dapat menyebabkan murid tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran dengan sepenuh semangat dan aktif. Untuk mengantisipasi tantangan yang ada, maka terdapat solusi yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya bisa mengikuti pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep pendidikan yang berpihak kepada murid. Kemudian berkolaborasi dengan guru sesama untuk saling berbagi pengalaman dan ide dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Lalu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan nyaman bagi murid. Lalu menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan menarik agar murid lebih aktif, kreatif dalam belajar. Dalam upaya mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menerapkan pendidikan berpihak kepada murid, kami di SDN Patrol 01 telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Kegiatan pramuka.
Dengan mengikuti kegiatan pramuka, murid dapat mengembangkan karakter, keterampilan, kreativitas, kemandirian, rasa cinta tanah air, dan murid bisa terlibat langsung dalam masyarakat serta belajar pengembangan dalam lingkungan yang ada. Pembimbingan baca tulis Al-Quran yang bertujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada pembelajaran kreatif dan ada pembiasaan untuk penguatan nilai dan karakter positif, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan sesama manusia. Sekian dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Akhir kata, jadilah guru yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.